Halo, bersama saya Indah Pramitasari dari SMP Negeri 1 Girimarto. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada saat saya melakukan sharing dengan guru, saya mm, saya menemui kendala yaitu tidak dapat merekam menggunakan HP saya. Dan semuanya sudah terlewati, maka tidak bisa diulang. Jadi mohon maaf karena HP saya tidak memenuhi eh, perekaman seperti itu. Maka di sini saya hanya akan memaparkan apa yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu guru yang lain. Yang pertama adalah mengenai latar belakang. Penerapan aksi nyata PGP modul 1.4 berbagi pemahaman dari modul yang telah dipelajari dari program guru penggerak. Dalam program guru penggerak, banyak hal positif yang dipelajari, dan saya juga memiliki kewajiban untuk berbagi, belajar bersama, diskusi bersama tentang apa yang saya peroleh, dan bukan untuk menggurui tetapi berbagi ilmu. Dan yang terpenting, dalam program guru penggerak ini diperlukan sinergi dan kolaborasi baik dari pimpinan sekolah, guru, karyawan, CGP, dan para siswa. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 ini berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid, untuk belajar. Penanaman budaya positif tentu bisa menjadi salah satu faktor untuk menciptakan pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam pembelajaran dan juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid, maka semua warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankan yang tentunya ini akan menjadi awal baik dalam penerapan budaya positif. Kemudian lini masa tindakan yang pertama mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, mendiskusikan budaya positif dan penerapan keyakinan kelas kepada rekan sejawat di sekolah, menyusun rencana pembuatan keyakinan kelas, memfasilitasi murid dalam menyusun keyakinan kelas, selanjutnya ditandatangani oleh warga kelas. Menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, dan yang keenam mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah untuk kelancaran tindakan aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, guru, tenaga pendidik, serta orang tua wali. Alat dan bahan, kertas origami, kertas HVS, laptop, isolasi, print, serta alat tulis. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka, bahwa merdeka untuk anak, yaitu mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat murid atau kodrat alam dan zaman. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Masing-masing anak memiliki kodrat yang memiliki karakteristik beragam. Apa itu pendidikan menuntun? Diibaratkan guru adalah petani, murid sebagai tanamannya, dan sekolah sebagai lahannya.
Kita hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi dengan memberi pupuk, memberikan air, membasmi jamur. Kita tidak bisa membuat padi itu ditanam seperti tanaman lain. Padi, ya ditanam seperti padi, bukan ditanam seperti jagung atau yang lain. Proses penanamannya pasti beda, karena karakteristiknya yang berbeda pula. Kemudian, kita juga tidak dapat memelihara padi seperti memelihara jagung, dan nantinya padi tidak akan besar menjadi jagung. Inilah gambaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, kita menuntun anak sesuai dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah kodrat alam. Perhatikan gambar di bawah ini. Kodrat alam adalah tempat di mana anak tersebut tinggal. Sebagai pembelajaran, anak tersebut harus disesuaikan dengan kodratnya di alam. Ia sebagai apa atau lingkungannya seperti apa, itulah yang dimaksud dengan kodrat alam. Kodrat zaman, dalam menuntun siswa kita harus mempunyai strategi agar anak tersebut dapat belajar dengan baik sesuai dengan zamannya. Contohnya adalah anak-anak pada masa sekarang itu mempunyai tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap gadget atau teknologi. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai strategi bagaimana caranya agar kita sebagai guru, sebagai pendidik dapat mengaplikasikan semua pembelajaran kita terhadap anak-anak menurut kodrat zaman mereka sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki pada masa sekarang. Pembelajaran yang berpusat kepada murid, ya pada student center ini lebih menekankan keterlibatan, keaktifan, dan interaksi siswa yang lebih banyak. Di sini yang aktif itu anak siswa. Kita sebagai pendidik menuntun dan mendorong anak tersebut, tetapi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Seperti itu. Kemudian konsep among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, inilah yang filosofi Ki Hajar Dewantara ajarkan kepada kita, yakni yang pertama kita sebagai guru harus menjadi teladan ketika di depan. Mulai dari penampilan, perilaku, tindak tanduk, dan lain-lain. Ketika di antara anak didik kita sebagai motivator, kita berada di tengah sebagai motivator. Ketika di belakang bisa menjadi pendorong untuk keberhasilan anak didik. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kehadiran kelas. Perubahan paradigma pembelajaran yaitu perubahan terhadap cara sudut pandang kita dalam proses pembelajaran dengan memerdekakan anak, tetapi tetap harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen di tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat perubahan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma pembelajaran, yang pertama adalah stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol.
Stimulus pasti ada respon. Realitasnya atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita coba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Inilah yang dimaksud dengan stimulus dan respon yang terjadi. Kemudian untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak mengontrol orang lain. Tidak bisa Anda mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang dan menang. Kemudian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin adalah pondasi penting untuk mencapai keberhasilan yang diterapkan untuk menggali potensi untuk mencapai tujuan. Dalam budaya kita, disiplin cenderung berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam konteks ini digunakan agar anak-anak menjadi patuh. Kondisi ini menjadikan anak menjadi tidak nyaman. Anak disuruh untuk menggunakan seragam berdasi dan seragam dimasukkan. Di sini pastinya anak cenderung merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana supaya dikatakan disiplin yang baik? Kemudian setelah tadi disiplin, yang kedua ini adalah disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif penerapannya tidak ada kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi dan perilaku yang efektif dari anak-anak, guru, dan warga sekolah. Tujuan dari penerapan ini untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Penerapan disiplin positif ini akan sangat dinamis dengan melihat kondisi sekolah. Bisa jadi sekolah satu dengan yang lainnya akan berbeda penerapannya. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makan, kesehatan, dan rumah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, anak-anak melakukan disiplin karena untuk menunjukkan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi yang berasal dari diri sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dan penghargaan. Hukuman itu bersifat menyakiti, tidak nyaman, anak takut, bersifat memaksa, anak menyembunyikan kesalahan, anak menjadi rendah diri atau tidak percaya diri. Nah, beda ketika kita melakukan penghargaan. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan atau iri, karena iri dengan temannya yang selalu mendapatkan penghargaan. Mematikan kreativitas,
menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses seperti ini. Kita adakan konsekuensi. Nah, jika ada konsekuensi, pasti ada suatu yang disepakati sebelumnya. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, anak-anak menghormati peraturan, anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan menciptakan restitusi. Anak atau murid bertanggung jawab akan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Anak menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, kemudian anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan dan fokus pada perbedaan. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita menerapkan hukuman, guru menghukum anak dengan hormat bendera 10 menit misalnya. Terus guru marah, anak menjadi takut. Marah-marah karena anak tidak mengerjakan PR. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat 4 kali lipat. Ini adalah konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi kontrol restitusi, yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, jika kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah terhadap anak. Kemudian jika kita menerapkan kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian, jika kita menerapkan diri kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang kelima adalah bagian tertinggi dari penerapan posisi kontrol, yakni sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, untuk meyakinkan adalah memakai keyakinan kelas sebagai bentuk yang nantinya akan dibuat konsekuensi. Nah, seperti ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini diterapkan untuk mendukung penerapan disiplin positif di sekolahan secara mandiri, secara sadar diri, jadi anak mempunyai tanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah dilakukan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah terlibat. Jadi melibatkan anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, contoh, kami masuk kelas tepat waktu. Kami tertib melakukan piket sesuai dengan jadwal dan yang sebagainya. Segitiga restitusi. Restitusi membantu anak atau murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakannya salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, kita menstabilkan identitas dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi menanyakan alasannya apa, kenapa kamu melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, anak termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah ia langgar sehingga anak tersebut akan mudah dalam uh, mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini dia dokumentasi kegiatan berbagi budaya positif kepada teman-teman saya atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya, dan mohon maaf karena untuk video tidak terdokumentasikan dengan baik karena handphone saya ternyata terkendala pada saat itu. Jadi setelah acara sudah berlangsung atau setelah selesai, saya baru mengetahui bahwa ternyata HP saya tidak bisa untuk merekam atau tidak bisa menyimpan rekaman tersebut. Nah, ini pada saat saya melakukan pemahaman terhadap Bapak Ibu guru yang lain mengenai apa yang saya peroleh di guru penggerak ini. Sebenarnya ada 8 orang pada saat itu, tetapi pada saat foto-foto yang ini Bapak Ibu guru tersebut sedang berada di belakang. Nah, ini manajemen masalah siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Nah, anak ini bernama Rizky. Sebagai pembina OSIS, saya memberikan pencerahan kepada siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Dalam hal ini kesepakatan yang sudah disepakati antar pengurus OSIS karena Rizky ini adalah pengurus OSIS. Anak tersebut tidak melaksanakan tugas yang telah menjadi kesepakatan bersama, yakni tidak mengikuti evaluasi setelah kegiatan. Jadi pada saat pengurus OSIS melakukan kegiatan di sekolah, yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang Bahasa Jawa, anak ini tidak melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, yaitu mengikuti evaluasi. Nah, jadi setelah kegiatan ini ada evaluasi, tetapi si Rizky ini tidak mengikutinya. Kemudian saya tanyakan dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Dan terima kasih, matur nuwun, akhirul kalam, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.